Halo, berjumpa lagi dengan saya ya teman-teman semua. Pokoknya di mana-mana ada ya saya. Pokoknya jangan bosan deh lihat aku gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, masih di channelnya Jasun Seraci bersama saya. Baiklah, di sini saya akan menyapa kalian semua. Sehat selalu ya buat kalian semua. Pokoknya salam sehat dari saya dan dari Jasun Seraci ya teman-teman semua. Oke, di sini saya masih akan menceritakan tentang ini ya teman-teman ya, presiden pertama kita ya, presiden sangat luar biasa, presiden yang banyak teka-teki, presiden yang banyak spiritualnya gitu ya teman-teman ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi ya dengan presiden ini, apa yang ada di diri presiden tersebut dan cerita-cerita tentang presiden kita yang pertama itu pasti kalian sudah tidak asing lagi dan kalian pasti sudah tidak apa ya namanya, yang jelas kalian sudah pada tahu semua lah, yang jelas kayaknya seperti itu. Tapi kemungkinan besar ada sih yang sebagian yang tidak tahu tentang presiden pertama kita. Bagaimana sih presiden pertama kita, kan gitu ya teman-teman semua. Baiklah, mari kita simak ya teman-teman semua. Kalian ada yang tahu? Ada yang belum tahu nggak sih tentang presiden pertama kita tuh siapa gitu? Ada yang kira-kira ada yang belum tahu ya kali ya. Pasti udah tahu semua lah ya, saya yakin itu semua kan gitu teman-teman ya. Baiklah, ini ya teman-teman ya, presiden pertama kita itu ya Bapak Insinyur Soekarno, merupakan presiden pertama di Indonesia teman-teman ya, yang telah meninggal pada 21 Juli 1970 gitu ya teman-teman ya. Selain memiliki keahlian dalam pemerintahan, presiden juga itu memiliki banyak sekali keahlian. Sama aja teman-teman ya. Dan ini ya, Insinyur Soekarno juga memiliki keahlian di bidang spiritual ya teman-teman ya. Pasti kalian sudah tahu lah ya teman-teman ya, kebatinan serta keahlian mistis dan juga memiliki kesaktian-kesaktian yang sangat luar biasa. Ini kemungkinan apa ya teman-teman ya, kalau orang-orang zaman dahulu itu pasti memiliki lah ya tentang spiritual, kebatinan, dan kesaktian luar biasa. Apalagi kan zaman dulu itu zaman yang sangat apa ya, menurutku sangat mengerikan kali ya di zaman-zamannya Pak Soekarno itu. Jadi di zaman dahulu itu masih real zaman-zaman apa ya, kalau menurutku masih zaman-zaman yang seperti itulah gitu ya teman-teman. Jadi kayak dunia mistis, spiritual, kesaktian lain tuh pasti ada ya gitu. Karena apa? Menurutku cerita di film-film itu, mereka menceritakan itu semua itu kan pasti pernah ada faktanya kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan zaman dulu itu seperti itu gitu, karena saya juga bukan orang zaman dulu sih ya teman-teman ya. Baiklah, kita simak selanjutnya teman-teman ya. Berikut beberapa kesaktian yang dimiliki oleh Bapak Soekarno gitu ya teman-teman ya. Satu, itu ada ilmu sabdodadi. Ini dari Jawa ya, bahasa Jawa, karena memang Bapak Soekarno juga kan dari Jawa ya. Jadi ini kalau orang-orang Jawa itu kebanyakan apa ya, kebanyakannya ya begitu ya, bahasanya sangat unik-unik gitu kalau menurut aku ya. Ini kayak ini yang pertama nih, ilmu sabdodadi. Ilmu apa sih kok ada ilmu sabdodadi? Ilmu sabdodadi itu, ilmu ini jarang ada yang memiliki ya teman-teman ya. Kemungkinan dan Insinyur Soekarno lah yang salah satu pemimpin Indonesia yang memiliki ilmu tersebut. Ilmu ini sangat terbukti manjur-jur gitu ya teman-teman ya. Ternyata ilmu ini sangat luar biasa sekali loh teman-teman, ilmu sabdodadi ini gitu. Lanjut ke ilmu yang kedua ya teman-teman ya. Ilmu kedua itu tuh ilmu panglerepan. Apa itu ilmu panglerepan? Ilmu panglerepan itu ilmu yang tidak asing bagi orang Jawa ya, di mana ilmu ini mampu membuat orang mendengarkan dengan baik. Maksudnya mendengarkan dengan baik apa? Perintah-perintah yang diberikan oleh Bapak Soekarno itu orang-orang pasti melaksanakan dengan baik dan mendengarkannya dengan baik gitu ya. Pokoknya apa yang diperintahkan oleh beliau itu orang-orang pasti mendengarkannya dengan seksama dan dengan baik, dan segera dilaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapak Soekarno tersebut. Ilmu itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman, ilmu panglerepan itu gitu ya. Ilmu panglerepan itu emang tidak asing ya bagi orang-orang Jawa. Kalau orang-orang Jawa mesti tahu lah ilmu panglerepan ini ya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya ya, di ilmu yang ketiga. Apa sih ilmu yang ketiga ini? Ilmu yang ketiga ini adalah ilmu bolosewu. Ilmu bolosewu itu apa? Ilmu bolosewu itu, hal ini itu dibuktikan saat beliau akan dibunuh oleh musuh pada zaman dahulu gitu ya teman-teman. Ternyata dia tidak bisa dibunuh oleh musuhnya tersebut, nggak bisa gitu teman-teman. Karena kemungkinan karena Bapak Soekarno itu memiliki ilmu bola
Sewu. Ternyata ilmu Bolo Sewu ini bisa merubah Bapak Soekarno itu menjadi 5 bagian. Bukan 5 bagian, menjadi 5 orang gitu ya teman-teman. Ketika Bapak Soekarno ingin diserang oleh orang atau ingin ditembak oleh orang lain, itu yang ditembak itu cuman bayangannya doang gitu. Jadi yang asli tidak bisa tertembak gitu, karena Bapak Soekarno bisa menjadi 5 orang gitu teman-teman. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Ilmu Bolo Sewu ini sangat-sangat menarik dan sangat luar biasa. Ada lagi yang lebih menarik lagi ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu menarik kalau menurut saya gitu. Dalam cerita-cerita ini sangat menarik lagi. Dalam cerita tentang kehidupan Bapak Soekarno terdahulu itu memang sangat menarik kalau menurut saya gitu. Di zaman sekarang itu memang sangat luar biasa kan gitu ya teman-teman ya. Ini ada lagi ya teman-teman, ini ajian lembu. Ajian lembu itu apa gitu ya? Ajian lembu itu sekilan, di mana ajian ini membuat Soekarno aman. Maksudnya sekilan itu apa? Dan gitu. Mari kita simak teman-teman ya. Membuat Bapak Soekarno itu aman dari tembakan atau kejahatan lainnya, di mana ada peluru yang bisa mengenai Soekarno, bisa menyingkir dari jarak 1 jengkal dari tubuhnya. Wow. Berarti Bapak Soekarno itu tidak bisa ya. Bapak Soekarno itu tidak bisa tersentuh oleh peluru gitu ya teman-teman. Jadi setelah orang-orang melemparkan peluru kepada Bapak Soekarno-Hatta, ternyata bisa menyingkir dengan jarak 1 jengkal dari tubuh Bapak Soekarno tersebut. Ini memang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali gitu. Cerita Bapak Soekarno itu memang sangat menarik sekali ya. Cerita presiden yang pertama kita itu sangat menarik sekali. Karena apa? Beliau itu memang sangat luar biasa. Beliau juga sangat dikagumi oleh seluruh dunia, dan dimanapun itu beliau itu, nama beliau itu ada di mana-mana. Sampai pohon juga tuh disebut, dinamain Bapak Soekarno. Masjid juga ada Bapak Soekarno, jalan juga ada Bapak Soekarno. Memang beliau itu memang sangat terkenal dan sangat dihargai oleh seluruh dunia teman-teman. Yang kelima ada lagi ya teman-teman, ini sangat luar biasa sekali ya. Kalau ini sangat nampak sekali di mata kita gitu ya. Ini adalah tongkat komando Bung Karno. Kalian tidak asing kan dengan ini, tongkat komandonya Bung Karno ya. Tongkat Bung Karno ini yang terbuat dari kayu kucang gitu ya, kayu kucang. Kalian memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi sehingga membuat Soekarno lebih berkarismatik. Sangat luar biasa ya teman-teman ya. Tongkat ini sudah tidak asing lah bagi kita ya, karena apa? Selalu terlihat lah ya tongkat komando Bung Karno ini gitu teman-teman ya. Ini sangat luar biasa, bisa karismatiknya tinggi gitu ya. Bisa membuat membuat Soekarno itu lebih berkarismatik gitu. Mungkin karena membuat tongkat komando ini bisa membuat Bung Karno itu gagah, terlihat gagah, berkarismatik, dan pokoknya sangat luar biasa yang jelas ya teman-teman ya. Dan ada lagi ya teman-teman, ini tidak kalah menarik lagi ya teman-teman. Ini ada cincin merah delima gitu ya teman-teman ya. Cincin ini yang selalu dipakai oleh Bapak Soekarno. Kabarnya cincin ini berasal dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sosok penguasa pantai selatan. Cincin ini memang terlihat sangat luar biasa dan memang sangat menarik sekali ketika dipakai oleh Bapak Soekarno. Cincin ini tidak pernah lepas dari tangannya Bapak Soekarno ya teman-teman ya. Dan cincin ini bisa lepas sendiri oleh dari tangan Bapak Soekarno ya teman-teman ya. Tanpa dilepas oleh Bapak Soekarno, cincin ini bisa lepas sendiri gitu ya teman-teman ya. Dan ini memang sangat luar biasa. Cincin ini tidak pernah lepas dari tangan Bapak Soekarno ketika Bapak Soekarno menjadi presiden gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya cincin ini memang sangat menarik. Dan cincin ini konon katanya itu kan dari Kanjeng Ratu Kidul, sosok penguasa pantai selatan. Pasti kalian sudah sering mendengar pantai selatan dan Ratu Kidul tersebut. Bener kan teman-teman semua? Baiklah, cukup sekian yang saya bicarakan karena saya sudah bicara ngalor ngidul panjang lebar. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.